menukik tajam, membawa rembulan semakin tinggi, memanjat puncak langit yang semakin bersih dari semula yang banyak mendung dan megah. Awan putih dan hitam itu kemudian menyibak entah kemana. Angin yang semilir kini bertindak tidak adil. Di satu belahan wilayah angin membawa udara yang sejuk dan dingin. Di belahan wilayah yang lain membawa udara yang membuat semua orang menjadi gerah. Siapa itu? Seorang prajurit kini melintangkan senjatanya ketika dua orang datang. Aku, Gajah Mada, jawab Gajah Mada. Suara Gajah Mada sungguh sangat mudah dikenali. Prajurit itu kemudian dengan segera mengubah sikapnya. Sampaikan kepada Raden Cakradara, aku Gajah Mada datang menghadap. Prajurit penjaga istana kanan itu kebingungan. Tidak bisa ditundakah keperluannya, Ki Patih? Saat ini Raden Cakradara sedang beristirahat, jawab prajurit itu. Kau tidak berani membangunkan. Persoalan yang akan aku sampaikan ini sangat penting. Aku tidak bisa menundanya sampai besok. Bagi prajurit itu sebenarnya tidak masalah Raden Cakradara dibangunkan pada saat itu pula. Yang jadi masalah adalah apabila ia yang disuruh untuk membangunkannya. Apa yang tidak disukainya itu kini harus ia lakukan. Bagaimana? Baiklah Ki Patih. Silakan Ki Patih menunggu sejenak. Aku akan membangunkan Raden Cakradara. Beruntung prajurit itu karena Raden Cakradara masih memincingkan mata karena ia tidak bisa tertidur. Ketukan di pintu itu pula yang kemudian membangunkan Sri Gitarya. Ada apa, Kang Mas? Bertanya Sri Gitarya. Raden Cakradara tidak menjawab, namun dengan segera ia kemudian bergegas bangun dan membuka pintu. Ada apa? Bertanya Raden Cakradara. Mohon maaf Raden, Patih Daha Gajah Mada mohon izin untuk berbicara malam ini juga. Karena menurut beliau ada hal yang amat penting. Demikian pentingnya hingga tidak bisa ditunda sampai besok. Berdesir dengan tajam isi dada Raden Cakradara. Apa yang diperbuat pamannya amat mungkin telah diketahui oleh Telik Sandi Bayangkara. Raden Cakradara sangat yakin persoalan itulah yang dibawa prajurit yang punya pengaruh demikian besar itu. Tidak ada lagi kini cara untuk menghindar. Baiklah, suruh Ki Patih untuk menunggu sebentar, kata Raden Cakradara sambil kembali menutup pintu. Ada apa, Kakang? Tanya Sri Gitarya yang mulai membaca kegelisahan di wajah suaminya. Gajah Mada ingin bertemu denganku. Tengah malam seperti ini. Tentunya ia membawa persoalan yang sangat penting, Kakang. Sri Gitarya kini mendekat membantu suaminya untuk mengenakan pakaian. Kakang, apakah Kakang mengizinkan aku ingin mendengar persoalan penting macam apa itu? Bila Gajah Mada mencoba-coba merepotkan Kakang, aku akan membela Kakang. Raden Cakradara kini tersenyum dan menggeleng. Tidak perlu Nimas. Sekarang pergilah tidur lagi, jawab Raden Cakradara. Di pendopo istana sayap kanan, Cakreswara Sri Kertawardhana menerima dua orang tamunya. Sebagaimana tata cara yang berlaku, ia menerima penghormatan yang diberikan oleh Patih Daha Gajah Mada dan juga Bayangkara Joyoboyo. Ada apa Gajah Mada? Cakradara kini bertanya.
Gajah Mada kini merasa tidak ada lagi gunanya untuk berbasa-basi. Sebelumnya saya mohon maaf Raden, karena tengah malam seperti ini telah mengganggu istirahat Raden. Demikian pentingnya persoalan yang saya bawa, hingga saya tidak mungkin menunggu sampai esok pagi. Raden Cakradara kini termangu. Cara Gajah Mada memandangnya telah menyebabkannya kebingungan. Apa yang dicemaskannya kini telah menjadi sebuah kenyataan. Apabila rencana-rencana yang telah disusun oleh pamannya itu ketahuan, Raden Cakradara telah merasa habislah riwayatnya. Persoalan apa itu Gajah Mada? Hamba mohon izin untuk bertemu dan memeriksa seorang pekadek yang selama ini merawat kuda-kuda milik Raden. Saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Raden terkait dengan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi bersamaan Sang Prabu Srijaya Negara tewas di tangan Ratanca. Desir tajam kini merayapi punggung Raden Cakradara, memancing keringat dinginnya hingga beberapa saat lamanya Raden Cakradara tidak bisa berbicara, dan hal itu tidak luput dari perhatian Patih Daha Gajah Mada. Ada apa dengan Paman Pakering Suramurta? Tanya Raden Cakradara. Gajah Mada kini memandang tidak berkedip. Ia mengukur seberapa dalam kejujuran bangsawan di depannya itu. Namun Gajah Mada berkeyakinan tidak peduli bangsawan, jika ia bersalah melakukan tindak kejahatan, ia akan berhadapan dengan kitab Undang-Undang Utara Manawa. Mohon maaf Raden, sebaiknya kepentingan untuk bertemu dengan pekate itu didahulukan. Nantinya Raden akan mengetahui persoalan seputar apa yang akan aku ajukan kepada Raden. Patih Daha Gajah Mada dan juga Bayangkara Joyoboyo mendahului bangkit, tidak memberi peluang kepada Cakreswara Sri Kertawardhana untuk menolak keinginannya. Langkah 3 orang itu kemudian terayun turun dari pendopo istana menuju ke halaman samping yang akan membawa mereka ke bagian belakang istana. Di sana terdapat sebuah kandang kuda dan deretan rumah yang dihuni oleh para abdi istana dan juga para emban yang melayani Sekar Kedaton Sri Kitarya. Gajah Mada dan Bayangkara Joyoboyo memperhatikan keadaan yang sepi dan senyap itu dengan cermat. Gajah Mada dan Joyoboyo merasa yakin di balik dinding, di bayangan pohon, atau barangkali tenggelam di kedalaman tanah, pasukan yang ditugasi untuk membekuk dalang semua kekacauan, yaitu Pakering Suramurta, pasti sudah siaga di tempatnya masing-masing. Meskipun malam kini telah menukik, masih ada 2 orang abdi istana yang masih terjaga. Pasangan suami istri abdi dalam yang beristrikan emban itu merasa udara malam itu cukup gerah. Maklum, masing-masing bertubuh gemuk. Bulan yang benderang di luar mencuri perhatian mereka. Akan tetapi, baru sejenak duduk santai sambil menikmati cahaya rembulan, mereka dikejutkan oleh kehadiran dari Raden Cakradara. Dengan bergegas, mereka kemudian berdiri sambil memberikan sembah sujudnya. Gajah Mada tidak menyia-nyiakan waktu terhadap pasangan suami istri abdi dalam itu. Gajah Mada dan Bayangkara Joyoboyo saling kenal dan bahkan tahu namanya. "Kau belum tidur, Mbak Truntung?" bertanya Gajah Mada. "Belum, Ki Patih. Tengah malam begini, Ki Patih bersama dengan Raden Mas Cakradara dan juga Ki Lurah Joyoboyo telah berkenan mengunjungi kami. Anugerah apakah gerangan yang akan kami terima?" Gajah Mada sama sekali tidak tersenyum. Demikian pula dengan Bayangkara Joyoboyo. Sungguh hal itu mengagetkan abdi dalam Truntung dan istrinya. Apabila Raden Cakradara yang sesiang sebelumnya murah senyum, kali ini juga menunjukkan sikap yang amat berbeda. "Yang mana kamar yang ditempati oleh Pekade Pakering Suramurta?" Gajah Mada langsung bertanya pada pokok persoalannya.
Pasangan suami istri itu kemudian saling memandang. Yang itu Ki Patih. Perhatian Gajah Mada dan Joyoboyo kemudian segera tertuju pada salah satu pintu yang tertutup dari deretan kamar-kamar yang menjadi tempat tinggal para abdi dalam. Apakah orangnya ada? Tidak ada Ki Patih. Sejak sore tadi, aku tidak melihat Paman Pakering Suramurta. Biasanya, meskipun sudah malam, ia masih disibukkan mengurus atau berbincang dengan kuda-kudanya. Gajah Mada dan Bayangkara Joyoboyo mendekat ke ruang yang dimaksud. Dengan sebuah pengungkit, ruang yang tertutup itu bisa dibukanya. Menggunakan cahaya lampu ublik, Patih Daha Gajah Mada dan juga Bayangkara Joyoboyo kemudian melakukan pemeriksaannya. Dengan cermat dan amat teliti, semua benda yang ada di ruangan itu diperiksa, tetapi tidak ada apapun yang menarik karena selain sebuah tikar yang dihampar, selembar baju dan bakiak, tidak ada benda lain di ruangan yang kecil itu. Gajah Mada kemudian melirik Joyoboyo. Baiklah, mari kita kembali dan berbincang-bincang di pendopo, Raden. Raden Cakradara tidak menjawab, tetapi dengan segera ia menempatkan diri di sebelah Gajah Mada, berjalan dengan ayunan langkah yang sama lebar dengan Gajah Mada. Abdi dalam Gemak Tuntung dan istrinya kini kebingungan. Ada apa, Kakang? Aku tidak tahu. Apa yang terjadi dengan Ki Pakering Suramurta? Aku juga tidak tahu, Nyai. Aku sama tidak tahunya dengan dirimu, jawab suaminya. Nyai Gemak Truntung tidak bisa memendam rasa gelisah yang kini tumbuh dan mekar di dadanya. Padahal Nyai Gemak Truntung harus menjaga diri dengan baik. Gelisah akan menyebabkan munculnya rasa nyeri pada ulu hatinya. Beberapa bulan sebelumnya, ia telah pingsan oleh rasa gelisah yang membelitnya, dan gelisah itu dipacu oleh prasangka buruk yang sebenarnya tidak berdasar. Semoga saja tidak terjadi kesalahan apapun yang dilakukan oleh Paman Pakering, kata Gemak Truntung. Di pendopo istana sayap kanan, Raden Cakradara kini merasa sangat tidak nyaman dalam menghadapi Gajah Mada. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Raden. Saya mohon jangan ada satu jawaban pun yang disembunyikan. Lebih-lebih, pertanyaan yang aku ajukan adalah untuk mencocokkan kebenaran, karena aku telah menghimpun banyak keterangan dari berbagai sumber. Aku akan menjawabnya, Gajah Mada, jawab Raden Cakradara. Gajah Mada yang hanya berasal dari kalangan rakyat jelata yang kemudian berhasil menempati kedudukan sekarang, dia memiliki perbawa yang demikian tinggi, dan hal itu telah menyebabkan Raden Cakradara tidak mampu berlama-lama bertatapan mata dengan Gajah Mada. Apalagi Gajah Mada yang semula murah senyum itu kali ini telah kehilangan senyumnya. Yang nampak di permukaan ternyata bisa tidak sesuai dengan kenyataan. Di hadapan orang banyak, Pakering Suramurta itu hanyalah seorang pekadek, gamel dengan tugas merawat kuda dan juga memberi makan. Namun ternyata yang tampak itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tolong Raden ceritakan hubungan khusus macam apa yang ada antara Raden dengan jati diri Pakering Suramurta yang telah Raden sembunyikan itu. Raden Cakradara melihat terbukti benar dugaannya. Gajah Mada mengetahui terlalu banyak. Apa yang dulu dicemaskannya tentang sepak terjang Pakering Suramurta yang sering tidak sejalan dengan kehendaknya, kini telah menjelma menjadi sebuah akibat yang harus ia petik dari pohon yang telah ditanam. Ia adalah kakak kandung dari biungku.
Berarti ia adalah seorang bangsawan dari Singosari. Bukankah itu adalah sebuah kenyataan yang benar? Tetapi untuk keperluan semacam apa Pakering Suramurta yang bangsawan itu mau-maunya ditempatkan pada derajat yang demikian rendah? Ia menjadi pekadik dan merawat kandang kuda yang jelas tidak sesuai dengan derajat yang dimilikinya. Adakah rencana jangka panjang di balik penyamarannya itu, Raden? Atau mungkin ada hal lain yang ingin Raden sampaikan? Gajah Mada kini memberi tekanan yang menyulitkan. Sungguh Raden Cakradara kini berada dalam kesulitan yang luar biasa. Apabila terbukti ia mempunyai rencana jangka panjang untuk merebut kekuasaan melalui sepak terjang yang telah dilakukan oleh pamannya, bisa habis sudah riwayatnya. Sri Kitarya akan berbalik arah. Sri Kitarya pasti akan merasa kecewa bukan kepalang dan kemudian berbalik membencinya. Cara pandang Sri Kitarya terhadap dirinya pasti akan berubah. Aku tidak punya pilihan lain kecuali aku harus mengorbankan paman Pakering Suramurta. Pembunuhan-pembunuhan itu bukan rencanaku, tetapi semua itu adalah rencananya, ucap Raden Cakradara dalam hatinya. Gajah Mada kini menunggu jawabannya. Sementara duduk di sebelahnya Bayangkara Joyoboyo yang menyimak dengan tidak memberi kesempatan satu kalimat pun yang tercecer dari pendengarannya. Bagaimana, Raden? Raden Kudamerta kini mempersiapkan diri dengan memperbaiki sikap duduknya. Pakering Suramurta adalah benar pamanku. Akan tetapi, aku benar-benar tidak tahu apa yang ia lakukan. Segala perbuatan yang dilakukannya adalah tanggung jawabnya. Tindakan pamanku itu, aku tidak pernah setuju. Jawaban yang masuk akal. Gajah Mada bisa menerima itu karena telah mendapatkan keterangan yang lengkap. Bagaimana dengan sikap Raden Cakradara ketika ia bertemu dengan Pakering Suramurta, sebagaimana laporan dari Gajah Geneng yang berhasil mengintip dan menyadap pembicaraan itu? Gajah Mada kini tersenyum. Jawaban Raden Cakradara itu belepotan. Pada satu sisi, ia mengaku benar-benar tidak tahu. Di sisi yang lain, dengan tegas, ia mengatakan ketidaksetujuannya terhadap semua perbuatan dari Pakering Suramurta. Meskipun demikian, Gajah Mada tidak berniat mengejar dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam. Akan tetapi tidak demikian dengan Joyoboyo. Ia mempunyai gaya bicara yang ceplas-ceplos, lugas dan tanpa tedeng aling-aling. Mohon maaf, Raden. Raden mengatakan tidak tahu. Tetapi di sisi yang lain, Raden juga mengatakan tidak setuju dengan perbuatan paman Raden. Yang itu berarti Raden tahu. Aku merasa Raden menyembunyikan sesuatu. Selama ini, Pakering Suramurta menyamar sebagai pekadik dan gamal. Derajat yang demikian rendah. Ternyata Raden membiarkannya tentu bukan tanpa maksud, bukan? Ada apa sebenarnya, Raden? Untuk keperluan apa paman Raden itu melakukan penyamaran? Tanya Jayabaya. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Jayabaya itu benar-benar membuatnya kebingungan. Raden Cakradara kini hanya bisa membalas memandang tanpa bisa menjawab. Dari diam yang dilakukannya, terlihat kini bagaimana Raden Cakradara berpikir menyiapkan jawaban yang masuk akal bagi dua orang itu. Raden, Pakering Suramurta yang telah mendalangi rencana pembunuhan terhadap Raden Kudamerta. Ia juga mendalangi pembunuhan-pembunuhan yang sebelumnya. Bayangkara Joyoboyo kini menambahi. Raden Cakradara yang kian tersudut itu merasa harus memberi bantahan, tidak peduli seberapa kedodoran jawaban yang akan dilontarkannya.
Apa yang dilakukan oleh Paman Pakering Suramurda, aku benar-benar tidak tahu. Apapun yang dilakukannya adalah tanggung jawabnya. Bayangkara Joyoboyo tidak bisa menerima jawaban itu dan akan mengajukan pertanyaan yang lebih menggigit. Tetapi hal itu ia batalkan karena Patih Daha Gajah Mada menggeleng. Isyarat ia tidak sependapat dengan rencananya. Bayangkara Joyoboyo bahkan kini terkejut ketika mendadak Gajah Mada kemudian berpamitan. Baiklah Raden, saya mohon maaf karena malam-malam seperti ini kami telah mengganggu ketenangan Raden. Kami mohon pamit dulu. Selamat melanjutkan istirahat Raden. Jayabaya tidak punya pilihan lain kecuali harus menyesuaikan diri dengan kehendak dari Patih Daha Gajah Mada. Dengan beban penasaran yang masih bergumpal, Bayangkara Joyoboyo menyusul langkah Gajah Mada yang kini turun dari pendopo dan mengayunkan langkah ke halaman, meninggalkan Raden Cakradhara yang kini merasa lega karena dua orang tamu yang membingungkannya kini telah pergi meninggalkannya. Aku harus berebut waktu. Aku harus mencari cara supaya jangan sampai Paman Pakering Suramurda tertangkap. Kekacauan yang ditimbulkan oleh Paman Pakering bisa berimbas kepadaku. Dari awal aku sudah tidak setuju dengan rencana-rencananya. Kini terbukti sudah, kekacauan itu mengancamku. Raden Cakradhara kemudian berniat kembali masuk ke dalam istana, namun mendadak ia berbalik dan melangkah bergegas. Patih Daha Gajah Mada yang menempatkan diri berada di balik tembok mengamati apa yang dilakukan bangsawan dari Singosari itu. Joyoboyo akhirnya paham mengapa Gajah Mada mengajaknya berpamitan. Pamitan yang bukannya tanpa maksud itu. Kau lihat itu Joyoboyo? Iya Kakang. Ikuti dan laporkan apa yang dilakukannya. Jangan sampai melakukan apapun kecuali apa yang aku perintahkan. Baik Kakang. Dengan gesit, Bayangkara Joyoboyo kemudian melenting, melompati pagar penyekat halaman dan berlari tanpa meninggalkan jejak suara. Raden Cakradhara ternyata kini kembali ke kandang kuda itu. Abdi Demak Truntung kemudian bergegas menyongsongnya. Ada apa Raden? Demak Truntung langsung bertanya. Kuberikan tugas untukmu. Tolong kau kerjakan dengan sebaik-baiknya. Raden Cakradhara kemudian membuka kampil wadah uang yang menggantung di sabu dan mengeluarkan beberapa keping uang yang berwarna kuning mengkilat. Ini untuk upah tugas yang kuberikan kepadamu. Kau cari Paman Pakering Suramurda sampai ketemu. Katakan kepadanya agar pergi sejauh-jauhnya. Paman Pakering Suramurda kini berada dalam bahaya. Katakan juga besok tengah malam agar menemui aku di alun-alun. Cukup jelas Demak Truntung? Ada apa sebenarnya Raden? Sudah, jangan tanya apapun. Laksanakan saja tugasmu. Baik Raden. Demak Truntung kemudian berbagi tugas dengan istrinya. Emban Nyai Demak Truntung berjaga di tempat itu sampai pagi. Bila Pakering Suramurda kembali, Nyai Demak Truntung yang berkewajiban untuk menyampaikan pesan dari Raden Cakradhara. Di balik bayangan dinding kandang kuda, Bayangkara Joyoboyo termangu tidak habis pikir. Bagaimana mungkin di balik wajah Raden Cakradhara yang tampan itu bersembunyi wajah yang lain. Raut muka serakah yang untuk memuasi keserakahan itu sampai tega hendak membunuh pesaingnya. Untunglah pisau terbang di kerumunan khalayak ramai yang menonton pembakaran layon Sang Prabu tidak menggapai jantung dari Raden Kudamarta. Malam yang hening itu kemudian pecah oleh suara yang amat mirip dengan suara burung penceh. Bahwa suara burung malam itu sebenarnya adalah suara palsu yang tidak disadari oleh Demak Truntung.
Suara burung penceh itu berbalas dan sejenak kemudian beberapa orang Bayangkara mendekat memenuhi panggilan dari Joyoboyo. Sementara itu, balai prajurit penuh oleh segenap Bayangkara. Tidak hanya Bayangkara yang berkumpul dan merasa prihatin dengan keadaan pimpinan mereka yang masih pingsan, tetapi juga para prajurit dari kesatuan yang lain yang kemudian datang menengok. Di pembaringan dan tetap dalam perawatan Nyai Lengger, Senopati Gajah Enggon terbujur lunglai. Keadaan Gajah Enggon benar-benar kini seperti orang yang mati. Berita yang disampaikan kepada mereka bahwa selama Senopati Gajah Enggon tidak dapat melaksanakan tugas, maka pimpinan atas pasukan khusus itu kemudian dikendalikan oleh Patih Dah Gajah Mada, kemudian disambut dengan sukacita. Tidak ada seorang pun yang kemudian berkeberatan. Di sudut pendopo, Gajah Mada kini tengah menerima laporan dari Joyoboyo. Kakang, Raden Cakradara memberikan perintah itu kepada Ki Gemak Gruntung. Gajah Mada menatap mata Joyoboyo dengan tidak berkedip. Apakah masih kau kepung dengan rapat istana kanan? Mereka masih kutempatkan di sana, Kakang. Salah seorang aku tugasi untuk membayang-bayangi Gemak Gruntung. Kalau Pakering Suramurtira itu kembali, ia akan langsung kita tangkap. Kalaupun malam ini belum, kita masih memiliki peluang untuk menyergapnya esok malam. Mereka akan bertemu di alun-alun, Kakang. Malam yang menukik telah melewati titik puncaknya dan mendekati ke arah datangnya pagi. Sebagaimana kodratnya, oleh rasa kantuk, apalagi karena kerja keras yang dilakukan sepanjang hari, Gajah Mada kini menguap. Ia lakukan itu 2 kali dalam waktu yang pendek. Akan tetapi, seekor kuda yang berderap di jalanan dan langsung membelok ke balai prajurit telah mengenyahkan rasa kantuknya. Apalagi orang yang melompat turun itu adalah Gagak Bongol. Gajah Mada kemudian berdiri tanpa harus menyongsongnya. Bagaimana laporanmu? Tanya Gajah Mada langsung pada pokok persoalannya. Nyai Tanca tidak mengenal nama Rangsangku Muda, Kakang. Ia juga mengaku tidak kenal dengan nama Pakering Suramurta. Namun aku mendapat bukti bahwa Nyai Tanca berhubungan dengan semua yang telah terjadi. Hanya saja, aku belum bisa menyimpulkan keterikatan itu bagaimana bentuknya. Hubungan itu ada, namun masih belum terbaca dengan jelas bagaimana bentuk keterikatan itu. Gajah Mada kini memandang Gagak Bongol dan menempatkan diri menunggu Gagak Bongol melanjutkan kata-katanya. Kakang, di lengan beberapa korban, sebagaimana kita ketahui, terdapat lambang bulat yang dililit oleh ular sendok yang dirajah di lengan mereka. Lambang bulatan yang dililit ular itu ternyata Nyai Tanca penggagasnya. Gajah Mada dan Bayangkara Joyoboyo tidak bisa menyembunyikan rasa herannya. Tersirat kini dengan amat jelas dari permukaan wajah mereka. Menurut Nyai Tanca, bulatan itu mewakili wujud buah maja yang menjadi lambang negara kita. Ular yang membelit itu, Nyai Tanca tidak menjelaskan. Namun dengan mudah, kita akan menerjemahkannya kalau ular itu adalah lambang kekuatan yang sedang menggerogotinya. Menggerogoti buah maja sama artinya dengan menggerogoti negara. Hening kini menyergap. Gajah Mada tampak berpikir dengan keras. Bayangkara Joyoboyo memilih diam dan tidak memberikan sumbangan pendapat apapun, meskipun dalam hatinya terusik oleh lambang ular yang dengan amat lugas itu bisa dihubungkan dengan Ratanca yang memiliki kemampuan mengolah racun mematikan yang berasal dari bisa ular.
korban pembunuhan yang dikirim ke kota raja, yang diletakkan di atas seekor kuda, memiliki lambang berupa buah maja yang dililit ular. Sekarang sudah kita temukan siapa orang yang menggagas lambang itu. Apabila benar ular yang membelit buah maja itu merupakan sebuah kekuatan yang memiliki tujuan jangka panjang, yaitu mengancam Mojopahit, Raden Kudamerta tentu memahami arti lambang itu. Masalahnya, orang-orang pemilik raja itu adalah orang-orang yang menjadi korban. Apa artinya ini? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Pertanyaan semacam itulah yang menyebabkan Gagak Bongol tidak mampu menjawab hubungan antara pembunuhan-pembunuhan yang terjadi dengan Nyai Tanca, setidaknya dalam bentuk apa atau bentuk bagaimana. Akan aku tanyakan hal itu kepada Raden Kudamerta besok. Aku harap ia bisa menjawabnya. Masih ada lagi yang akan kulaporkan, Gagak Bongol? Gagak Bongol kini menggeleng. Tidak, Kakang. Kalau Kakang mengizinkan, aku mohon pamit untuk beristirahat sebentar. Esok pagi, aku masih harus berhadapan dengan banyak pekerjaan yang menunggu. Baik, pulanglah. Salamku untuk anak angkatmu. Namun jangan lupa untuk menyempatkan kembali menemui Nyai Tanca. Tanyakan apa tujuan jangka panjang dari lambang itu. Menurut keyakinanku, Nyai Tanca hanya penggagas lambang saja. Sementara pemilik cita-citanya pasti adalah Ratanca. Dan Ratanca tidak mungkin sendiri. Di belakang Ratanca, siapa tahu ada pihak yang memberi dukungan yang apabila dibiarkan dan tidak diatasi, maka akan membesar dan menyulitkan. Bila tidak diberangus, siapa tahu akan membesar, menjelma menjadi kekuatan segelar sepapan. Baik, Kakang, jawab Gagak Bongol. Lenyap kini kuda yang ditunggangi Gagak Bongol. Namun suara masih terdengar dari derap kaki kudanya. Gajah Mada kini bagai diingatkan pada kantuk yang telah membelitnya. Gajah Mada kini kembali menguap. Kakang kurang tidur. Bayangkara Joyoboyo kini berkata, aku mengantuk. Tetapi tidur pun percuma karena sulit untukku untuk memejamkan mata. Pikiranku kini tersita oleh masa depan dari Mojopahit. Dua menantu istana ternyata amat mengecewakan. Raden Cakradara menyimpan cacat yang tidak termaafkan. Ia ingin merebut kekuasaan dengan memperisti Tuan Putri Sigitaria. Ia berharap memiliki peluang untuk menjadi raja. Untuk menjamin angan-angannya tercapai, ia bahkan berencana membunuh Raden Kudamerta. Sementara Raden Kudamerta sendiri juga memiliki cacat. Raden Kudamerta telah menipu Sekar Kedaton. Ia ternyata telah beristri. Entah saran macam apa yang bisa kuberikan kepada Tuan Putri Ratu Rajapani Biksuni atas dua pilihan yang sama-sama buruk itu. Satu-satunya alasan yang membuat aku agak menaruh iba hanya karena ada pihak yang berusaha untuk membunuhnya. Pihak yang bahkan mempreteli pendukungnya satu persatu. Jawaban Patih Daha Gajah Mada itu memaksa Bayangkara Joyoboyo terpaku membeku. Kenyataan yang baru saja diketahui itu memang sangat mengagetkan.